Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan terus menopang kehidupan kita dan kita hidup dan ada oleh karena kemurahan hati Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa untuk memohon pertolongan dan perkenanan dari Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami. Tuhan, Engkaulah yang telah membuat kami ada sampai hari ini. Dan kami mohon tolonglah kami di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kami mau belajar dan kami terus-menerus merenungkan firman. Tolonglah kami oleh Roh yang kudus. Dan kami mohon ampunilah segala dosa kami, layakkanlah kami, dan sucikanlah hidup kami oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Amsal 3 ayat 1 sampai 7. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih karunia dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Dan sekali lagi saya baca di dalam ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Nah, saudara, saya memberikan judul pada hari ini yaitu jangan percaya diri. Nah, saudara, seperti di dalam Amsal 3 ayat 5 tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, saya yakin bahwa kita mungkin sudah akrab dengan istilah pede atau percaya diri. Kalau ada orang yang minder ya dan merasa tidak bisa apa-apa, biasanya kita motivasi dengan cara bagaimana? Agar percaya diri, agar pede. Nah, saudara, percaya diri secara sederhana berarti kita mempercayai diri kita mampu untuk melakukan sesuatu. Kepercayaan diri seseorang bergantung pada kemampuan yang dimilikinya. Nah, konsep Alkitabiah yang lebih erat adalah PA, yaitu percaya Allah. Bukan PD, tapi percaya Allah, PA. Kita sebagai manusia pada dasarnya sangat terbatas dan segala yang dimiliki itu berasal dari Allah, dari Tuhan kita. Namun demikian saudara, kadangkala manusia itu merasa lebih pintar daripada Tuhan itu sendiri. Seorang penulis Kristen yang terkenal namanya Lee Strobel, sebelum bertobat pernah ia berkata demikian. Bagaimana bisa percaya kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat? Itu pertanyaannya. Karena pada saat itu baginya Allah tidak nyata. Ya. Bisa percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam menuntun hidup kita terkadang bukan hal yang sederhana untuk diterima. Ada orang yang baru mempercayai atau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan ketika semua usaha yang dilakukannya sudah tertutup jalan keluar, sudah mentok istilahnya ya. Nah, sama seperti orang Israel,
Kegagalan mereka mengikut Tuhan sering karena apa, saudara? Karena tidak percaya kepada Tuhan. Karena tidak percaya kepada Tuhan. Mereka, umat Israel di perjanjian lama, acap kali memilih untuk apa? Untuk percaya pada pengertian mereka sendiri. Ya, bahkan pada Baal-Baal, dewa-dewa buatan manusia. Nah, Paulus ketika melayani, ya, sekalipun secara manusia ia pintar, tetapi ia sadar dirinya. Ia sadar diri, ya, tidak memiliki kemampuan tanpa Tuhan yang menyertainya. Itu dia ungkapkan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 3-5. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Bukan karena percaya yang setengah hati, tetapi percaya dengan segenap hati. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 5 tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mengapa harus percaya dengan segenap hati kepada Tuhan? Karena kita tidak lebih pintar dari Tuhan. Penulis Amsal mengatakan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kenapa demikian? Karena kita adalah manusia yang sangat terbatas di dalam segala hal. Saudara, sepintar-pintarnya manusia di dunia ini, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Tidak ada yang mampu memperhitungkan apa yang akan terjadi beberapa saat ke depan, beberapa waktu, beberapa hari ke depan. Tidak ada, saudara. Bersandar pada pengertian sendiri itu merupakan tindakan yang nekat. Karena apa? Karena kita tidak pernah punya pengetahuan yang cukup untuk mengerti seluruh kehidupan ini. Bahkan kita tidak bisa mengetahui dengan pasti masa depan kita. Karena itu, saudara, marilah sekali lagi dengan ajakan firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mulai hari ini dengan bergantung sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah Allah, bukan percaya diri. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Percaya diri bergantung pada kepintaran kita, bergantung pada kepintaran manusia yang terbatas. Tetapi percaya kepada Allah dengan segenap hati, artinya kita bergantung kepada kekuatan yang tak terbatas, bergantung kepada Tuhan yang maha kuasa, yang kuasanya dan kekuatannya tidak terbatas. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, dan iman kita terus percaya kepada Allah dengan segenap hati. Apapun yang akan kita jalani dan kita lewati, yakinlah bahwa Tuhan Maha Kuasa dan Ia mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada hari ini oleh firman-Mu kembali Engkau menegaskan kepada kami agar kami percaya kepada Allah dengan segenap hati. Ya Tuhan, kami mohon ampunilah kami. Seringkali kami salah di dalam hal ini. Bahkan mengandalkan diri kami sendiri, pengertian kami sendiri. Kami tidak sadar betapa kami ini tidak punya kekuatan apapun. Kami hari ini ditegur oleh firman Tuhan agar kembali kepada jalan yang benar, yaitu mempercayai Allah dengan segenap hati. Bukan percaya diri sendiri. Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah kami. Berkatilah seluruh jemaat hari ini ya Tuhan. Tolonglah dalam menjalani hidup dan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.